warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Novita Sari, NPM 20423178. Di sini di pertemuan kelima, saya akan membuat tugas video pembelajaran berbasis tematik pada K13, PPK, P5 pada Kurma, Kurikulum Merdeka, 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskannya. Jangan lupa pembelajaran berbasis tematik K13, konsep dasar tematik, pendekatan yang mengaitkan dan menyatukan materi dari beberapa mata, pembelajaran di bawah satu tema sentral, tujuan memberikan pengalaman belajar yang utuh, bermakna dan relevan bagi siswa. Karakteristik pembelajaran tematik berpusat pada siswa, student-centered, menyajikan konsep secara konkret sesuai tahap perkembangan anak, memberikan pengalaman langsung, distract exposure, visual, diagram yang menunjukkan irisan mata pembelajaran misal IPA, Bahasa Indonesia, PPKN, yang bertemu di satu tema, misal lingkunganku. Integrasi PPK dalam tematik K13. PPK penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan utama K13 untuk membangun karakter bangsa melalui harmonisasi 4 komponen: olah hati, olah pikir, olahraga, dan olah rasa. Dilakukan secara terintegrasi di dalam kegiatan intrakurikuler saat jam pelajaran tematik. 5 nilai utama karakter PPK. Religius, mencerminkan keimanan, ketaatan, dan toleransi beragama. Nasionalis, jiwa patriotisme, menghargai keberagaman dan cinta tanah air. Mandiri, berinisiatif, tidak bergantung, dan bertanggung jawab. Gotong royong, semangat kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Integrasi, kejujuran, kesetiaan, dan konsistensi terhadap nilai moral. Visual, ikon 5 nilai utama PPK yang dikelilingi oleh kata kunci seperti RPP, media, dan evaluasi. Pilar kedua P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Transisi ke kurikulum merdeka. P5 adalah jantung dari kurikulum merdeka dalam hal pembentukan karakter. Definisi P5, kegiatan kurikuler berbasis proyek yang berorientasi pada penggunaan karakter dan kompetensi global siswa. Bukan tugas mata pelajaran memiliki alokasi waktu tersendiri. Fokus P5 mencari solusi terhadap isu-isu nyata, lokal maupun global yang ada di lingkungan sekitar. Memberi kesempatan siswa bekerja dalam tim lintas disiplin ilmu. Visual, foto siswa melakukan kegiatan di luar kelas atau berdiskusi mendalam mengenai masalah sosial atau lingkungan. Dimensi profil pelajar Pancasila. Visi P3 pelajar Indonesia adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. 6 dimensi kunci: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kunci moralitas dan spiritualitas. Berkebinekaan global, menghargai budaya tanpa menghilangkan identitas bangsa. Gotong royong, kemampuan bekerja sama, peduli dan berbagi. Mandiri, kemampuan mengatur diri dan bertanggung jawab atas proses belajar. Benalar, kritis, menganalisis informasi, mengevaluasi dan mengambil keputusan yang logis. Kreatif, mampu menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Visual, desain yang menonjolkan 6 dimensi ini sebagai kompas atau bintang. Karakter kebiasaan anak Indonesia hebat. Latar belakang urgensi pembiasaan karakter. Mengatasi tantangan seperti generasi instan,
penurunan pemahaman budaya lokal, dan masalah kesehatan digital. Fokus pada pembentukan kebiasaan harian sebagai pondasi karakter yang kokoh. Tujuan menciptakan individu yang sehat fisik, mental, dan spiritual. Membangun generasi yang cerdas, kreatif, peduli, dan bertanggung jawab. Sosial. Visual ilustrasi kontras antara kebiasaan lama, misal main gadget terus, dan kebiasaan baru, misal membaca buku. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi, kebiasaan disiplin, memulai hari dengan tenang dan terencana. Yang kedua, beribadah, pengembangan kecerdasan spiritual dan moral mendukung dimensi beriman P3. Yang ketiga, berolahraga, menjaga kesehatan fisik, kebugaran, dan energi positif. Yang keempat, makan sehat dan bergizi, kesadaran diri dan tanggung jawab atas kesehatan tubuh. Yang kelima, gemar belajar, menumbuhkan semangat eksplorasi dan keingintahuan mendukung dimensi benalar kritis P3. Yang keenam, bermasyarakat aktif dalam interaksi sosial, gotong royong, dan peduli lingkungan. Dan yang ketujuh, tidur cepat atau cukup, memastikan istirahat optimal untuk kesehatan mental dan fokus belajar. Visual, kolase, foto, atau ikori yang menggambarkan setiap kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari anak. Keterkaitan dan sinergi paradigma PPK K13 P5 Kurma. 5 nilai PPK menjadi benih yang disempurnakan menjadi 6 dimensi P3. Transisi dari integrasi di kelas menjadi proyek tematik eksplisit di luar jam pelajaran. 7 kebiasaan P5. 7 kebiasaan adalah rutinitas harian yang secara non-formal menopang dimensi mandiri, beriman, dan gotong royong pada P5. Tanpa 7 kebiasaan baik, sulit mencapai karakter P3 yang optimal. Visual diagram air atau panah yang menunjukkan hubungan timbal balik antara PPK, P5, dan 7 kebiasaan. Guru dalam pembentukan karakter. Guru sebagai role model. Kunci utama keberhasilan adalah keteladanan guru dalam menerapkan karakter. Fasilitator proyek P5. Guru membantu siswa merumuskan masalah, mencari sumber, dan mengelola proyek, bukan memberikan jabatan. Pencipta lingkungan kondusif, mengelola kelas dengan metode yang relevan. Menciptakan budaya sekolah yang mendukung kebiasaan, misal sapa pagi, jadwal olahraga rutin. Visual, foto guru berinteraksi dan mendampingi siswa dengan senyum. Tantangan dan rekomendasi implementasi. Tantangan, perlu waktu penyesuaian bagi guru dalam merancang modul P5. Konsistensi penerapan 7 kebiasaan di lingkungan rumah. Keterbatasan sarana atau prasarana untuk proyek konseptual. Rekomendasi, perlunya kolaborasi erat antara sekolah dan orang tua. Pengembangan modul P5 yang disesuaikan dengan kearifan lokal daerah, membuat reward sistem penghargaan untuk siswa yang konsisten menjalankan 7 kebiasaan. Visual, ilustrasi, rintangan, tantangan, dan tangan yang saling bergandengan rekomendasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.